Tahun 2005, di kota Semarang yang hangat dan sibuk, ada sebuah warung kecil di tepi Jalan Pahlawan yang setiap sore selalu ramai. Orang-orang antre panjang, dari pegawai kantor, sopir becak, sampai ibu rumah tangga yang membawa anaknya. Mereka semua datang demi satu hal, semangkuk soto kuning bening milik Pak Darmawan. Bangunan warung itu sederhana, dinding setengah papan, setengah anyaman bambu, atapnya dari seng tua yang mulai berkarat. Namun aroma kuah sotonya mampu menandingi restoran manapun di kota. Tiap kali Pak Darmawan menyendok kuah panas dari panci besar, wangi kunyit dan serai memenuhi udara. "Silakan nak, sotonya masih hangat," begitu katanya dengan suara berat tapi ramah. Bagi orang-orang, Pak Darmawan dikenal sebagai sosok pekerja keras. Tubuhnya besar, kulit legam karena matahari, dan matanya jarang menatap lama. Tapi siapa sangka, di balik wajah tegasnya, ada rahasia kelam yang kelak mengguncang seluruh kota. Hari itu, seorang mahasiswa muda bernama Arif datang ke warung itu. Ia sedang menyusun tugas akhir tentang kuliner tradisional Jawa Tengah. Dari luar, tampak seperti kunjungan biasa, seorang anak muda yang penasaran dengan soto legendaris. Namun dalam hati, Arif membawa satu pertanyaan yang terus mengusik. Benarkah soto enak ini benar-benar menggunakan daging sapi? Desas-desus dari Pasar Johar beberapa minggu terakhir membuatnya curiga. Para pedagang mengatakan bahwa Pak Darmawan sudah lama tidak membeli daging sapi. Padahal, setiap hari warungnya bisa menjual ratusan mangkuk. Arif mengernyit, mencoba menepis pikiran buruk. Tapi ketika ia melihat potongan daging di mangkuknya warnanya agak pucat, seratnya terlalu halus, rasa ingin tahunya semakin besar. Sore itu, di antara kepulan uap soto kuning dan suara senda gurau pelanggan, Arif menatap ke arah dapur kecil di belakang warung. Pintu bambu di sana sedikit terbuka. Dari celahnya, ia melihat sebuah karung hitam besar tergeletak di lantai. Entah kenapa, pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu, langkah kecilnya menulis tentang kuliner hari itu akan menuntunnya ke sebuah kisah yang jauh lebih gelap, kisah tentang darah, rahasia, dan keberanian untuk mencari kebenaran. Malam di Semarang turun pelan-pelan. Lampu jalan di sekitar Pasar Johar berkelip, sebagian redup tertutup debu. Di kejauhan, suara adzan Isya menggema lembut, menyatu dengan bunyi klakson angkot yang masih sibuk mencari penumpang terakhir. Di kamar kosnya yang sederhana dekat Jalan Imam Bonjol, Arif duduk di depan meja kayu kecil. Di hadapannya, buku catatan terbuka, dan pena tergeletak diam. Pikirannya melayang pada pemandangan sore tadi, karung hitam besar di belakang warung soto. "Tidak mungkin hanya perasaanku saja," gumamnya pelan. Ia mengingat pesan ibunya di Demak, seorang penjual nasi liwet di pasar tradisional. "Nak, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak benar, jangan diam. Diam itu sama saja ikut bersalah." Kata-kata itu terus terngiang, seperti suara nurani yang menolak padam. Keesokan paginya, Arif bangun lebih awal. Udara pagi Semarang terasa lembab. Ia memutuskan untuk menyelidiki pasar. Dengan ransel kecil di punggung dan topi lusuh di kepala, ia berjalan ke Pasar Johar, tempat segala bahan makanan kota ini bermula. Lorong-lorong sempit penuh suara pedagang yang saling berseru, aroma daun jeruk bercampur bau amis daging segar. Ia mendekati salah satu kios besar milik seorang lelaki tua, berperawakan tinggi dengan kumis tebal. "Pak Karto, pedagang daging yang paling disegani di pasar." Arif pura-pura bertanya ringan, "Pak, daging sapinya masih segar ya? Saya dengar dari teman, warung soto di Jalan Pahlawan biasanya beli di sini." Pak Karto menghentikan gerakan pisaunya. Ia menatap Arif dengan kening berkerut, lalu menjawab pelan, "Warung Pak Darmawan? Sudah lama dia tak beli di sini, nak. Setahun lebih, mungkin 2. Arif menelan ludah. "Tapi warungnya ramai setiap hari, Pak." Pak Karto mendesah, lalu menurunkan suaranya. "Justru itu yang aneh. Orang pasar sudah lama curiga. Katanya, tiap malam ada mobil bak hitam, datang dari arah Kaligawe. Mereka turunkan karung-karung besar, katanya daging. Tapi baunya, bukan bau sapi." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arif merinding. Ia menatap Pak Karto, tapi lelaki tua itu buru-buru menggeleng. "Sudah nak, jangan banyak tanya. Kalau salah langkah, bisa bahaya." Arif berterima kasih dan pergi dengan hati berdebar. Di luar pasar, matahari mulai meninggi. Suara burung gereja bercampur dengan deru kendaraan. Namun dalam kepala Arif, hanya ada satu hal, mobil bak hitam. Sore harinya, di teras kos,
Arif menceritakan semua kepada sahabatnya, Rian. Pemuda berkulit sawo matang itu sedang menyolder radio rusak miliknya ketika Arif datang. Rian, kamu tahu nggak, Pak Darmawan ternyata nggak pernah beli daging sapi di Johar. Rian mendongak, tertawa kecil. Ah, kamu ini terlalu serius. Mungkin dia punya pemasok pribadi, biasa. Orang usaha kan begitu. Tapi kalau baunya bukan daging sapi? Rian terdiam, senyumnya memudar. Melihat kesungguhan di wajah Arif, ia akhirnya berkata, "Kalau kamu benar-benar curiga, kita buktikan saja. Malam ini kita lihat sendiri." Arif menatapnya ragu. "Kamu yakin?" Rian mengangguk. "Kalau cuma curiga tanpa bukti, orang nggak bakal percaya." Menjelang tengah malam, mereka berdua berdiri di ujung gang kecil dekat warung soto pahlawan. Lampu warung sudah padam, tapi dari celah dapur masih tampak cahaya redup. Udara malam terasa lembab. Bau tanah basah bercampur aroma kunyit yang tersisa. Mereka bersembunyi di balik kios kosong, menunggu. Sekitar pukul 11, suara mesin berat terdengar. Sebuah mobil bak hitam muncul dari arah Kaligawe. Lampunya dimatikan sebelum berhenti di belakang warung. Dua pria bertubuh besar turun, menurunkan karung-karung hitam dari bak. Gerak mereka cepat, seolah terbiasa. Arif mengeluarkan ponsel dari sakunya, mulai merekam diam-diam. Dari jarak itu, ia bisa melihat cairan gelap menetes dari salah satu karung. "Rian, kamu lihat?" bisiknya. Rian menelan ludah. "Iya, tapi itu darah." Sebelum Arif sempat menjawab, salah satu pria menoleh. Matanya tajam menembus kegelapan. "Mereka lihat kita," desis Rian panik. "Lari." Mereka berdua berlari sekuat tenaga melewati gang sempit. Nafas memburu, jantung seperti hendak pecah. Di belakang, terdengar teriakan kasar dan langkah kaki berat mengejar. Arif hampir terjatuh, tapi Rian menarik tangannya. "Cepat, ke arah taman kota." Mereka berlari hingga mencapai jalan besar, baru berhenti di depan kios tutup. Nafas terengah, keringat dingin membasahi tubuh. Arif masih menggenggam ponsel, layar menunjukkan video berdurasi beberapa detik. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. "Kita punya buktinya, Rian." Warung itu menyimpan sesuatu yang mengerikan. Rian menatapnya lama. "Tapi kalau mereka tahu kita yang merekam, nyawa kita bisa melayang." Arif menarik napas panjang. "Aku tahu, tapi kalau kita diam, orang-orang akan terus makan tanpa tahu apa yang mereka santap." Malam itu, di bawah langit Semarang yang lembab, dua anak muda itu tak sadar bahwa langkah mereka baru saja memasuki gerbang bahaya besar dan tak ada jalan untuk kembali. Hujan turun semalaman di Semarang. Suara air menetes di genting kos Arif terdengar seperti detak jam yang lambat tapi menegangkan. Pagi itu, udara lembab menempel di kulit. Arif duduk di ranjangnya dengan mata sembab. Ia nyaris tidak tidur sejak kejadian semalam. Rekaman video di ponselnya terus ia putar berulang kali. Dua pria bertubuh besar, karung hitam yang meneteskan cairan merah, dan bayangan Pak Darmawan di belakang dapur. Rian masih tertidur di kamar sebelah, kelelahan setelah pelarian malam itu. Arif menatap sekilas ke dinding tipis yang memisahkan kamar mereka, lalu menghela napas panjang. "Aku harus cari tahu lebih banyak," gumamnya pelan. Ia memutuskan kembali ke pasar Johar untuk memastikan cerita tentang pemasok misterius itu. Di pasar, suasana seperti biasa. Ramai, gaduh, penuh warna. Tapi kali ini Arif merasa semua mata seperti mengikutinya. Ia berpura-pura belanja lalu berhenti di kios Pak Karto. Lelaki tua itu tampak lebih hati-hati dari sebelumnya. Saat melihat Arif datang, wajahnya menegang. "Pak, saya cuma ingin tahu satu hal," suara Arif lirih. "Kalau Pak Darmawan tidak beli daging di sini, dia dapat dari mana?" Pak Karto menatap ke kanan dan kiri, lalu menunduk mendekat. "Nak, kamu masih terlalu muda untuk urusan ini. Tapi karena kamu sudah terlanjur tahu, dengarkan baik-baik." Ia menurunkan suaranya hampir berbisik. "Dulu Darmawan sering belanja di sini, tapi sejak 2 tahun terakhir, tiap tengah malam, ada mobil dari arah Kaligawe datang. Orang-orangnya tak pernah bicara, wajahnya asing. Pernah satu karung mereka jatuh. Aku lihat cairan keluar, warnanya bukan darah sapi, hitam, kental, baunya aneh. Sejak itu aku tak pernah mau tanya lagi." Arif tercekat. "Kalau begitu, apa polisi tahu?" Pak Karto menggeleng cepat. "Mereka tahu, tapi diam. Entah karena uang atau takut." Ia menepuk bahu Arif pelan. "Nak, hati-hati. Banyak orang dulu penasaran seperti kamu. Sekarang nama mereka tak pernah terdengar lagi." Perkataan itu membuat bulu kuduk Arif berdiri.
Ia berterima kasih, lalu bergegas meninggalkan pasar. Di luar, langit tampak kelabu. Angin membawa bau laut dari arah Tanjung Emas. Dalam hati Arif berkata pelan, "Kalau aku diam, berarti aku sama saja dengan mereka." Malamnya, Rian terlihat gelisah. Ia duduk di teras kos sambil merokok, pandangannya kosong. "Rian, aku dapat kabar baru," kata Arif sambil menunjukkan buku catatannya. "Ada gudang di Kaligawe yang jadi tempat mobil itu datang." Rian memandangnya dengan mata lelah. "Kamu mau ke sana?" "Gila, Dar." Arif, kita hampir mati kemarin." "Aku nggak bisa berhenti sekarang," jawab Arif tegas. "Kalau ini benar, orang-orang bisa jadi korban tanpa tahu." Rian diam lama, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, tapi kalau keadaan memburuk kita mundur." Arif tersenyum kecil. "Terima kasih, Rian." Malam berikutnya, hujan kembali turun. Angin bertiup kencang, membuat lampu-lampu di gang berayun. Arif menulis di buku kecilnya, "Jika aku tidak kembali, beri rekaman ini pada siapapun yang bisa dipercaya." Ia menatap foto ibunya di meja, lalu memejamkan mata sebentar sebelum tidur. Namun dini hari, Arif terbangun karena mendengar suara keras dari kamar sebelah. Ia mengetuk pelan. "Rian?" Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar itu kosong. Semua barang Rian hilang, termasuk tas dan ponselnya. Di atas meja hanya ada selembar kertas basah terkena hujan yang masuk lewat jendela. Tulisan tangan Rian terbaca kabur. "Arif, maaf. Aku nggak sanggup lagi. Jangan cari aku." Arif menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Hatinya berdesir aneh. Rian tidak mungkin pergi tanpa bicara. Ia berlari ke warung telepon dan menghubungi rumah Rian di Kendal. Suara ibunya di ujung sana terdengar panik. "Nak, Rian belum pulang. Dari kemarin kami menunggu kabar." Darah Arif terasa dingin. Ia menutup telepon perlahan. Matanya kosong menatap jalan basah di depan. Tidak mungkin dia kabur. "Rian pasti dibawa orang-orang itu," bisiknya lirih. Malam itu, ponselnya tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal. Arif ragu, lalu mengangkat. "Halo?" Tak ada jawaban. Hanya napas berat di seberang sana. "Halo, siapa ini?" Suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar tawa pelan, berat, sangat dikenalnya. "Anak muda, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Temanmu sudah tahu akibatnya. Sekarang giliranmu." Sambungan terputus, ponsel jatuh dari tangannya. Arif menatap kosong, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, hujan turun makin deras, memantulkan cahaya lampu jalan di genangan air. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur amarah. Ia menatap rekaman di ponselnya sekali lagi, bukti yang kini menjadi sumber ancaman dan harapan terakhir. Arif berbisik pelan, "Rian, aku akan cari kamu. Sekalipun harus melawan orang-orang yang sembunyi di balik wajah suci." Dan malam itu, Semarang terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, hanya hujan dan napas seorang anak muda yang baru menyadari. Kebenaran seringkali menuntut nyawa. Langit Semarang pagi itu tampak kelabu. Air sisa hujan malam masih menetes dari genting-genting rumah, menimbulkan bunyi tik-tik yang pelan tapi menusuk telinga. Arif berjalan, menyusuri jalan becek menuju Pasar Johar. Langkahnya berat, wajahnya pucat karena kurang tidur. Sejak Rian menghilang 2 hari lalu, hidupnya berubah menjadi campuran antara ketakutan dan tekad. Di pasar, orang-orang masih berbisik tentang warung soto Pak Darmawan. Ada yang bilang warungnya tutup mendadak, ada pula yang mengatakan pemiliknya sedang berurusan dengan pihak tertentu. Tapi Arif tahu ini bukan sekadar urusan dagang. Sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di balik aroma soto kuning itu. Ia memutuskan mencari Pak Wibowo, seorang pedagang tua yang dulu dikenal, suka membantu anak muda menulis skripsi. Setelah bertanya sana-sini, ia menemukan lelaki berambut putih itu duduk di pojok pasar, menimbang timbangan besinya yang tua. "Pak Haji, Pak," sapa Arif sopan. Pak Wibowo menoleh, matanya tajam, meski tubuhnya tampak renta. "Kau ini yang katanya suka banyak tanya soal warung soto itu, ya?" Arif tersenyum kecut. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Pak. Teman saya hilang, dan saya yakin ada hubungannya." Pak Wibowo menarik napas panjang. Suaranya berat, seolah mengandung beban lama. "Nak, yang kamu usik itu bukan urusan kecil. Dulu aku juga pernah kerja malam-malam di gudang mereka di Kaligawe. Katanya hanya memotong daging sapi. Tapi suatu malam,
Salah satu karung jatuh dan sobek. Ia berhenti sebentar, menatap Arif dalam-dalam. Isinya bukan daging sapi, Nak, tapi potongan tubuh manusia. Arif merasakan darahnya berhenti mengalir. Ia memegangi meja kayu agar tak jatuh. "Bapak yakin?" Pak Wibowo mengangguk pelan. "Aku berhenti malam itu juga. Tapi sampai sekarang bau anyir itu masih tercium di hidungku." Mereka kirim karung-karung itu ke gudang besar di Kaligawe, dekat bekas pabrik kayu. Di sanalah semuanya disimpan, sebelum dikirim entah kemana. Arif mencatat cepat di buku kecilnya. "Terima kasih, Pak. Saya harus ke sana." Pak Wibowo menatapnya tajam. "Anak muda, kalau kau masih sayang nyawa, berhentilah sekarang. Banyak yang dulu penasaran seperti kamu, tapi satu persatu hilang." Arif menunduk hormat. "Kalau saya berhenti, maka teman saya takkan pernah ditemukan. Saya harus mencoba, Pak." Keluar dari pasar, angin dari arah laut membawa bau asin bercampur debu jalanan. Arif menaiki motor bututnya dan melaju menuju Kaligawe, kawasan industri di pinggiran kota. Di sepanjang jalan, truk-truk besar melintas, mengangkat debu dan genangan air. Dari kejauhan, ia bisa melihat bangunan tua berlumut dengan atap seng bolong. Mungkin itulah gudang yang dimaksud Pak Wibowo. Ia memarkir motornya di balik semak dan berjongkok di balik pagar kawat yang sudah berkarat. Dari celah-celah, Arif melihat dua pria bertubuh besar menurunkan karung hitam dari mobil bak terbuka. Karung-karung itu meneteskan cairan pekat berwarna merah gelap. Ia menahan napas. Di dalam gudang terdengar suara mesin berdengung. Mungkin pendingin besar. Arif mengeluarkan ponsel, mulai merekam. Dari balik semak, ia menyorot ke arah pintu gudang yang terbuka sedikit. Di dalam, terlihat meja panjang dengan lembar kain putih menutupi sesuatu. Seorang pria berseragam celemek plastik putih membuka kain itu sebentar, dan seketika lutut Arif lemas. Di bawah kain, terbujur tubuh manusia, dada terbuka, organ dalamnya hilang. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan jerit, air matanya menetes tanpa sadar. Kamera di ponselnya masih merekam getaran tangannya. Suara berat seseorang terdengar dari dalam. "Pastikan kiriman besok sampai ke Jakarta. Jangan ada keterlambatan." Kata Jakarta membuat Arif merinding. Ini bukan sekadar urusan Semarang, jaringan ini meluas sampai ibu kota. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Seorang penjaga keluar sambil menyalakan rokok, matanya menatap ke sekitar pagar. Arif menunduk cepat, tubuhnya menempel ke tanah basah. Asap rokok makin dekat, ia bisa mencium bau tajam nikotin bercampur darah. Namun dari dalam gudang, terdengar suara lain memanggil, "Cepat, ada yang harus dipindahkan." Penjaga itu mengumpat pelan, lalu berbalik masuk. Arif menghela napas panjang, hampir jatuh karena lega. Ia segera mundur perlahan dan berlari kecil menuju motornya. Jalan di Kaligawe sepi, hanya suara jangkrik dan gemericik air dari parit. Arif berhenti di tepi jalan, membuka ponsel dan memeriksa rekamannya. Beberapa detik video itu cukup untuk membuktikan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia berbisik, "Rian, kalau kamu masih hidup, aku akan temukan kamu. Aku janji." Ia menatap ke arah gudang yang semakin jauh di belakangnya. Lampu-lampu redup masih menyala, seakan menatap balik dengan dingin. Malam itu, di tengah kabut tipis Kaligawe, Arif sadar ia baru saja menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam di Kaligawe terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak melihat potongan tubuh di gudang itu, Arif seperti kehilangan rasa tidur. Di kepalanya, suara mesin pendingin dan tetes cairan merah itu masih bergema. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Rian muncul pucat, lemah, seolah meminta tolong. Keesokan paginya, ia pergi ke kantin Universitas Diponegoro, mencoba menenangkan diri, tapi bahkan aroma kopi hitam dan suara mahasiswa bercanda pun tak mampu menyingkirkan rasa mual di dadanya. Ia tahu, video yang direkamnya adalah bukti besar. Tapi tanpa saksi, tanpa koneksi, siapa yang mau percaya pada mahasiswa muda seperti dia? Saat termenung, seseorang menepuk bahunya pelan. Seorang pria tua berpeci, mengenakan jaket lusuh warna coklat. "Kamu Arif ya?" Arif mengangguk waspada. "Iya Pak." "Bapak siapa?" Lelaki itu tersenyum samar. "Namaku Pak Suradi. Aku dengar dari Pak Wibowo, kamu sedang cari kebenaran tentang warung soto itu." Nama itu membuat Arif sedikit lega, meski tetap hati-hati. Mereka duduk di bangku kayu belakang kantin, jauh dari keramaian. Pak Suradi menatap langit mendung, lalu berkata pelan,
Aku dulu kerja di pelabuhan Tanjung Emas. Banyak truk dari Kaligawe lewat sana malam-malam. Ada satu jalur khusus, dijaga ketat, yang katanya untuk barang ekspor makanan beku. Tapi aku tahu, isinya bukan makanan. Arif menahan napas. Apa yang Bapak lihat? Peti-peti besar, dengan tanda medis. Di dalamnya ada kantong pendingin. Aku sempat lihat waktu satu peti terbuka. Isinya organ manusia. Kata-kata itu menancap di dada Arif seperti pisau. Ia menatap lelaki tua itu, mencoba memastikan. Bapak yakin? Pak Suradi menatapnya lama. Yakin sekali. Aku berhenti kerja setelah itu. Tapi mereka masih terus kirim barang lewat laut. Diam-diam. Setiap Kamis malam. Kalau kau ingin bukti lebih, datanglah ke pelabuhan malam itu. Tapi jangan sendirian. Arif mengangguk pelan. Saya akan datang, Pak. Tapi saya butuh bantuan. Pak Suradi menatapnya penuh iba. Aku kenal seseorang. Dulu dia sopir di jaringan itu, tapi sekarang menyesal. Namanya Pak Suroto. Dia tinggal di daerah Tambak Lorok, dekat pesisir. Sore itu, Arif berangkat ke Tambak Lorok, daerah nelayan yang padat dan berbau asin. Rumah-rumah berdiri di atas air, terhubung jembatan kayu kecil. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Di ujung gang, ia menemukan rumah papan kecil dengan pintu terbuka. Seorang pria berwajah keras sedang memperbaiki mesin motor tempel. Permisi, ini rumah Pak Suroto? Tanya Arif sopan. Pria itu menoleh, menatap tajam. Kamu siapa? Saya Arif. Dikirim Pak Suradi. Saya butuh bantuan Bapak. Wajah keras itu melunak sedikit. Suroto menghela napas panjang, menyeka tangan dengan kain kotor. Aku sudah berhenti dari urusan itu, Nak. Tak mau lagi terlibat. Tapi kalau ini soal temanmu yang hilang, mungkin aku tahu di mana mereka menyekap orang. Arif maju setapak. Benarkah? Di mana? Dulu aku sering antar karung ke rumah potong hewan lama di Penggaron Lor. Mereka bilang tempat itu aman. Tak ada yang berani masuk karena katanya angker. Tapi aku tahu, itu cuma alasan. Di sanalah mereka sembunyikan para korban sebelum dikirim ke Kaligawe. Arif menggenggam ponselnya erat. Saya harus ke sana. Suroto menatapnya serius. Kalau begitu, aku ikut. Aku sudah terlalu lama diam. Banyak dosa yang harus kutebus. Menjelang malam, ketiganya Arif, Pak Suradi, dan Pak Suroto berkumpul di gubuk tua di tepi pelabuhan. Suara ombak memukul tiang kayu. Angin asin membawa bau minyak solar. Di kejauhan, lampu-lampu kapal kargo berkelap-kelip. Besok malam, Kamis, akan ada pengiriman, kata Suradi pelan. Kita lihat sendiri isi petinya. Tapi hati-hati, banyak mata di pelabuhan. Arif mengangguk, wajahnya tegas. Kita harus buktikan, lalu laporkan. Aku tak akan biarkan mereka terus membunuh orang. Pak Suroto menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. Nah, ingat, yang kita lawan bukan pedagang biasa. Mereka punya uang, koneksi, dan kekuasaan. Sekali kita melangkah, tidak ada jalan kembali. Arif menatap gelap laut di hadapannya. Ombak kecil memantulkan cahaya bulan separuh. Dalam hatinya, suara Rian seolah memanggil dari kejauhan. Ia menggenggam salib kecil peninggalan ibunya dan berbisik, kalau aku harus jatuh, biarlah demi kebenaran. Malam di Semarang pun semakin pekat, dan di balik suara kapal yang merapat ke dermaga, Arif tidak tahu beberapa pasang mata sudah mengikutinya sejak sore tadi. Apakah Anda ingin saya lanjut menulis bagian 650 kata? Sesuai titik utama berikutnya malam pengintaian di pelabuhan dan awal rencana penyelamatan Rian? Jika ya, silakan tekan PIM 1. Bandanoi? Indo Danoi? Bagian 6, malam pengintaian di pelabuhan 650 kata. Kamis malam, langit di atas pelabuhan Tanjung Emas tertutup awan tebal, tidak ada bintang. Hanya cahaya lampu mercusuar yang berputar perlahan menembus kabut asin dari laut. Arif berdiri di belakang kontainer tua bersama Pak Suradi dan Pak Suroto. Mereka mengenakan jaket gelap, wajah sebagian tertutup masker kain. Suara ombak menghantam beton dermaga bercampur dengan raungan mesin truk yang datang silih berganti. Bau solar dan garam menusuk hidung. Di kejauhan, kapal kargo besar bersandar. Tertulis nama samar di lambungnya, Satria Nusantara. Dari arah jalur khusus, truk hitam mulai berdatangan. Setiap truk berhenti di pos pemeriksaan sebentar, lalu lanjut masuk ke area tertutup pagar tinggi. Pak Suradi berbisik lirih. Itu mereka, jalur ekspor beku. Lihat logo di peti tanda medis biru.
Aku sudah hafal. Semua peti itu bukan barang biasa. Arif mengintip lewat celah kontainer. Matanya menajam. Di belakang truk-truk itu, beberapa pria berbadan besar berjaga. Salah satunya memegang senjata laras panjang. Mereka bukan pekerja pelabuhan biasa. "Pak, bagaimana kita bisa tahu isi petinya?" tanya Arif pelan. Pak Suroto menunjuk ke sisi kiri dermaga. "Ada jalur air ke gudang dingin belakang sana. Kalau kita lewat parit kecil itu, bisa langsung lihat proses pemuatan tanpa ketahuan." "Parit itu?" Arif menatap ragu. Suroto mengangguk. "Airnya kotor, tapi aman." Tanpa pikir panjang, mereka bertiga merunduk, berjalan cepat di antara tumpukan peti kemas. Setiap langkah menimbulkan suara gesekan sepatu di semen basah. Di beberapa titik, lampu sorot memutar. Mereka berhenti, menahan napas setiap kali cahaya lewat di atas kepala. Setelah beberapa menit, mereka sampai di tepi parit hitam yang mengalir menuju belakang gudang pendingin. Arif melangkah hati-hati di papan kayu licin yang menjadi jembatan darurat. Bau amis dan solar bercampur, membuat perut mual. Dari celah tembok berlubang, ia bisa melihat ke dalam gudang besar itu. Dari sana terdengar suara mesin berdengung dan teriakan pelan. "Cepat, peti ini dikirim malam ini juga." Jakarta menunggu. Seorang pria berseragam putih, mungkin pengawas, berdiri memberi instruksi. Arif menyalakan ponsel dalam mode senyap, mulai merekam. Tangannya sedikit gemetar. Peti-peti logam berlogo medis itu dibuka satu persatu untuk dicek. Dari tempatnya bersembunyi, Arif bisa melihat jelas. Di dalamnya ada kantong plastik tebal berisi organ-organ manusia. Beberapa diberi label. Hati Arif terasa diremas. Ia hampir memuntahkan isi perutnya, tapi cepat menutup mulut. Suradi menggenggam bahunya, menahan agar tetap diam. Tiba-tiba, dari ujung ruangan, terdengar suara langkah sepatu berderap cepat. Seorang pria berjas putih masuk dengan wajah tenang. Lampu di atasnya membuat rambutnya berkilau. Arif menahan napas. Ia mengenali sosok itu dari foto yang pernah dikirim Suroto minggu lalu. Dr. Harun, dokter terhormat yang disebut-sebut sebagai otak di balik jaringan jagal manusia itu. "Pastikan tidak ada kesalahan." Suara Dr. Harun berat namun tenang. "Besok pagi kapal ini berangkat. Organ harus sampai di Jakarta tepat waktu. Uang sudah masuk. Jangan buat saya kecewa." Para pekerja mengangguk cepat. Suasana jadi hening. Arif menatapnya penuh kebencian. Ia ingin berteriak, tapi tahu itu berarti bunuh diri. Ia memfokuskan kamera, memperbesar gambar wajah Harun. Namun tiba-tiba, kaki Arif terpeleset sedikit di papan kayu licin. Suara krek terdengar nyaring. Semua kepala di gudang menoleh. "Siapa itu?" bentak seorang penjaga. Arif panik. Ia, Suradi, dan Suroto langsung merunduk. Lampu sorot luar bergerak liar, menyapu area sekitar parit. "Lari!" bisik Suroto. Mereka berlari menyusuri sisi tembok, menyelinap di antara tumpukan drum minyak. Suara langkah-langkah orang mengejar terdengar di belakang. Arif menoleh sebentar. Dua pria bersenjata sudah berlari ke arah mereka. Ia menekan ponselnya ke dada, memastikan video masih merekam. Napasnya berat, jantungnya seperti mau meledak. Mereka terus berlari hingga mencapai dermaga kecil di ujung pelabuhan. "Ke sana!" teriak Suradi, menunjuk perahu nelayan kecil yang terikat di tiang. Tanpa berpikir, mereka meloncat ke perahu. Suroto segera melepas tali, sementara Arif menyalakan mesin kecil di buritan. Perahu bergerak pelan menjauh dari dermaga. Di belakang, lampu-lampu sorot masih mencari. Suara teriakan makin jauh, tapi Arif tahu ini belum selesai. Ia menatap laut gelap di depan mereka. Ombak kecil memantul di cahaya mercusuar. Pak Suradi duduk terengah, wajahnya pucat tapi tegas. "Kau dapat rekamannya, Nak?" Arif mengangguk sambil menahan air mata. "Dapat, Pak." Wajahnya jelas. "Semua terekam." Suroto menatapnya dalam. "Kalau begitu, cepat simpan di tempat aman. Karena mulai malam ini, mereka akan memburumu." Di kejauhan, suara sirene kapal patroli mulai terdengar samar. Arif menatap ponselnya yang bergetar di tangan. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau pikir laut bisa menyelamatkanmu?" Arif menatap layar itu, darahnya terasa dingin. Ia menatap ke laut luas yang tampak hitam dan sunyi, lalu berbisik, "Kalau ini perang, aku siap." Hujan deras mengguyur Semarang malam itu.
Petir sesekali menyambar langit, menyinari deretan gudang tua di Penggaron Lor. Air mengalir deras di jalan tanah, menciptakan genangan besar di setiap sudut. Di tengah gelap dan bau tanah basah, Arif berdiri bersama Pak Suroto di balik pepohonan pisang. Jaket mereka basah kuyup, tapi mata tetap menatap satu arah. Rumah potong hewan tua yang disebut-sebut sebagai tempat penyekapan korban. Bangunan itu besar, dindingnya retak, atap sengnya bolong di beberapa bagian. Tapi dari dalam tampak cahaya lampu redup bergoyang, menandakan aktivitas manusia. Di sanalah mereka menahan orang-orang sebelum dikirim ke gudang Kaligawe. Bisik Suroto, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Arif menggenggam ponselnya yang terbungkus plastik. Video di dalamnya sudah ia salin ke 2 kartu memori lain dan sembunyikan di rumah kos. Tapi malam ini bukan soal bukti, malam ini soal menyelamatkan Rian. Pak, bagaimana cara kita masuk? Suroto menunjuk sisi kanan bangunan. Ada pintu servis di belakang. Dulu aku sering lewat sana. Waktu masih kerja. Gemboknya tua. Kalau belum diganti, bisa kubuka dengan besi tipis. Mereka berdua menyusuri parit kecil di samping bangunan. Menunduk rendah, air mengalir deras, membawa bau anyir bercampur karat. Dari celah papan tembok, Arif melihat 2 pria berjaga di depan pintu besar, masing-masing memegang tongkat kayu. Di kejauhan terdengar suara besi beradu, mungkin dari ruangan tempat mereka memotong barang. Setelah bersembunyi beberapa menit, Suroto memberi isyarat. Mereka merayap ke pintu belakang. Dengan cepat, ia mengeluarkan besi pipih dan mulai mencongkel gembok berkarat. Tangan tuanya gemetar, tapi tatapan matanya mantap. Klik! Gembok terlepas. Arif menelan ludah, lalu membantu mendorong pintu perlahan. Engsel tua berderit, menimbulkan suara kecil yang membuat keduanya menahan napas. Begitu masuk, aroma anyir langsung menyergap, menusuk sampai ke dada. Lantai semen penuh noda merah tua, ember-ember hitam berjejer di sudut, dan di dinding tergantung beberapa pisau besar. Di tengah ruangan, meja kayu panjang masih basah, seolah baru saja digunakan. Arif menyorot dengan senter kecil. Ada bekas kain putih berlumuran darah di atas meja. Ya Tuhan, gumam Arif lirih. Suroto hanya menggeleng pelan. Ini tempat mereka menyiapkan kiriman. Ayo cepat, jangan lama-lama. Mereka bergerak melewati lorong sempit menuju ruang penyimpanan. Dari sana terdengar suara lirih seperti rintihan orang. Arif berhenti, menajamkan telinga. Suara itu semakin jelas. Tolong, suara lemah seorang pria. Arif menatap Suroto. Itu dia, Pak. Itu suara Rian. Mereka berlari kecil ke arah suara. Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan dengan jeruji besi tebal. Di dalamnya, 4 orang terikat di kursi. Wajah mereka pucat, tubuh penuh luka. Salah satunya dengan rambut acak dan luka, di pipi menatap ke arah Arif. Rian. Suara Arif tercekat. Rian membuka matanya perlahan. Berusaha tersenyum meski bibirnya pecah. Arif, kau datang juga. Arif menahan air mata. Aku akan keluarkan kau dari sini. Suroto segera memeriksa kunci jeruji. Masih sama seperti dulu. Aku tahu cara bukanya. Ia mengeluarkan batang besi kecil dari saku dan mencongkel. Bunyi klik terdengar pelan. Pintu besi terbuka sedikit. Namun, sebelum sempat mereka bergerak lebih jauh, suara langkah berat terdengar dari lorong belakang. Cepat, sembunyi, bisik Suroto keras. Mereka berdua berjongkok di balik tumpukan peti kayu. 2 pria berjubah hitam masuk membawa obor kecil dan ember logam. Bos bilang, besok pagi kiriman harus siap, kata salah satu dengan suara kasar. Yang masih hidup, habisi saja malam ini. Katanya udah nggak bisa dijual utuh. Arif merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ia menatap Rian yang mencoba berteriak, tapi mulutnya tersumpal kain. Begitu kedua penjaga membuka jeruji, Suroto bertindak cepat. Ia melompat dari persembunyian dan menghantam kepala penjaga pertama dengan batang besi. Lelaki itu terjatuh, darah mengucur dari pelipisnya. Penjaga kedua berbalik, tapi Arif sudah lebih cepat. Ia melempar batu ke wajahnya lalu menendang keras ke perut. Penjaga itu tumbang menghantam tembok. Cepat, buka ikatan mereka, teriak Suroto. Arif berlari ke arah Rian, melepaskan tali di tangannya satu persatu. Rian terbatuk hebat, wajahnya pucat, tapi matanya masih hidup. Aku kira aku takkan lihat langit lagi, Rif. Arif tersenyum getir. Belum waktunya kau menyerah, kawan. Mereka membantu 3 orang lainnya keluar dari kursi. Salah satunya wanita paruh baya yang nyaris pingsan.
Suroto menepuk bahunya lembut. Kau aman sekarang, Bu. Namun sebelum mereka sempat keluar dari ruangan, sirene pendek berbunyi dari luar bangunan. Cahaya lampu senter bergerak di lorong depan. Ketahuan, seru Arif panik. Suroto menggertakkan gigi. Lewat belakang, cepat. Mereka berlari ke pintu kecil tempat mereka masuk tadi, tapi langkah-langkah berat sudah terdengar semakin dekat. Suara teriakan pria. Tangkap mereka hidup-hidup. Dokter, Harun mau lihat bocah itu sendiri. Hujan turun lebih deras. Arif menoleh sebentar ke Rian, lalu berbisik, apapun yang terjadi, kita harus keluar malam ini. Dan di tengah kilatan petir yang menyilaukan, mereka berlari menembus kegelapan, membawa harapan tipis bahwa keadilan masih punya ruang di kota yang dipenuhi darah ini. Hujan deras menelan seluruh suara malam. Petir menyambar langit Semarang, menyinari rumah potong tua di Penggaron Lor yang kini porak-poranda. Arif, Rian, Suroto, dan 3 korban lainnya berlari menembus kegelapan. Lumpur menempel di kaki, udara dingin menampar wajah. Di belakang, suara langkah berat dan teriakan penjaga semakin dekat. Cepat, jangan berhenti, teriak Suroto sambil menuntun wanita paruh baya yang hampir jatuh. Arif memapah Rian yang masih lemah, dadanya naik turun cepat. Rif, aku gak kuat, bertahan sedikit lagi. Kita hampir sampai ke jalan besar, namun suara tembakan mendadak memecah udara. Dor! Peluru menancap di pohon tak jauh dari kepala Arif. Semua terhenti sejenak, menunduk ketakutan. Dari arah rumah potong, beberapa pria bersenjata muncul dengan senter menyala. Cahaya mereka menembus gelap dan hujan. Suroto menggertakkan gigi. Mereka bawa senjata api. Ayo lewat parit belakang. Tanpa pikir panjang, mereka menuruni lereng licin menuju parit besar yang airnya mengalir deras. Arif membantu Rian melompat ke bawah. Air dingin setinggi lutut langsung menyambut mereka. Lewat sini, parit ini tembus ke sungai kecil di belakang pabrik, teriak Suroto. Mereka berjalan cepat di dalam air, berpegangan di dinding semen yang licin. Hujan mengguyur tanpa ampun, menenggelamkan suara langkah mereka. Namun dari kejauhan, lampu sorot mulai mendekat. Cepat, Arif menarik tangan Rian. Nafasnya tersengal, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu kalau berhenti, mereka tamat. Saat mereka hampir mencapai ujung parit, suara mobil terdengar di atas. Suroto mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Diam dulu, bisiknya keras. Dari celah, Arif bisa melihat 2 mobil hitam berhenti di tepi jalan. Dari salah satu mobil keluar sosok yang membuat darahnya membeku Dr. Harun. Bahkan dalam hujan deras, lelaki itu tetap tampak rapi. Jas putihnya kini ditutupi jas hujan bening, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Ia berjalan perlahan ke arah parit sambil membawa payung hitam. Di belakangnya, 2 pengawal bersenjata. Cari mereka sampai ketemu. Suaranya tenang tapi dingin. Bocah itu membawa video. Kalau dia lolos, semua berakhir. Baik dok. Harun menatap ke arah parit seolah tahu mereka sedang bersembunyi di sana. Bibirnya tersenyum tipis. Kau pikir bisa kabur dariku, anak muda? Katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam hujan. Arif menahan napas, tubuhnya gemetar. Rian memegang lengannya erat-erat. Rif, itu dia? Iya, itulah iblisnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Harun berbalik dan masuk ke mobil. Suroto memberi isyarat cepat, dan mereka kembali bergerak menyusuri parit. Tak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai kecil. Air mengalir deras, tapi itu satu-satunya jalan keluar. Kita lompat, seru Arif. Suroto menatap arus deras itu lalu mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Satu persatu mereka melompat ke sungai. Arif terakhir, memastikan semua selamat. Air dingin langsung menelan tubuhnya. Arus kuat menyeret mereka menjauh dari rumah potong. Beberapa menit kemudian, mereka muncul di tepi hutan bambu. Nafas terengah, tubuh lemas. Suroto menepuk bahu Arif. Kau hebat nak, tapi ini belum selesai. Arif menatap Rian yang masih terbaring di tanah basah, wajahnya pucat. Kita harus cari tempat aman. Mereka berjalan pelan, melewati hutan kecil, sampai menemukan gubuk tua bekas pos ronda. Di dalamnya hanya ada meja patah dan lampu minyak. Arif menyalakan api kecil dari korek yang masih kering di saku. Wajah mereka diterangi cahaya kuning temaram. Rian menggigil. Rif, kalau aku mati malam ini kau jangan berhenti.
Pastikan mereka semua bayar. Arif menggenggam tangannya kuat-kuat. Jangan bicara begitu. Kau akan hidup. Aku janji. Suroto duduk di sudut, menarik napas berat. Nak, aku sudah lama ingin membalas dendam. Dulu anak perempuanku juga hilang. Dan belakangan aku tahu dia salah satu korban jagal Harun. Arif menatapnya kaget. Jadi malam ini, apapun yang terjadi, aku akan bantu kalian sampai akhir, lanjut Suroto. Hujan mulai reda. Dari kejauhan, suara sirene samar-samar terdengar, mungkin patroli, mungkin orang-orang Harun. Arif berdiri, matanya tajam. Kita harus lawan dengan bukti. Video ini satu-satunya jalan. Aku akan kirim ke wartawan besok pagi. Suroto menatapnya dalam. Kau tahu akibatnya? Aku tahu, jawab Arif mantap. Kalau aku diam, berarti aku sama jahatnya dengan mereka. Tiba-tiba, dari luar gubuk terdengar suara ranting patah. Suroto langsung berdiri, mematikan lampu minyak. Semua terdiam. Suara langkah kaki mendekat pelan. Arif memegang besi tua di tangannya, siap menyerang. Pintu gubuk berderit terbuka, dan di sana berdiri seseorang dengan wajah tertutup bayangan. Namun suara beratnya langsung dikenali. Arif tenang, licin, tapi beracun. Anak muda. Akhirnya kita bertemu tanpa bayangan kamera, ucap Dokter Harun dengan senyum dingin. Tubuh Arif menegang, darahnya berdesir. Sekarang, lanjut Harun. Ayo kita bicara tentang apa arti hidup dan daging manusia. Hening membeku. Petir menyambar jauh di belakang mereka, menyalakan wajah dingin sang dokter yang berdiri di ambang pintu, ibarat malaikat maut dalam jas putih. Petir menyambar langit Semarang, menerangi wajah pucat Dokter Harun yang berdiri di ambang pintu gubuk. Jas putihnya masih basah oleh hujan, tapi tatapannya tetap dingin, mata yang penuh perhitungan, seperti mata hewan buas sebelum menerkam mangsanya. Arif berdiri di depan Rian dan Suroto, menggenggam batang besi tua dengan tangan gemetar. Jangan mendekat, ucapnya tegas meski suaranya bergetar. Harun tersenyum samar. Tenang Arif, aku tidak datang untuk membunuhmu. Belum. Ia melangkah perlahan masuk ke gubuk, membiarkan pintu terbuka di belakang. Hujan ringan masih menetes dari atap seng berlubang, menimbulkan irama pelan tapi menegangkan. Suroto berdiri di samping Arif, wajahnya menegang. Kau sudah cukup membunuh orang Harun. Malam ini, kau yang akan berlutut. Harun menoleh padanya dan tersenyum sinis. Ah, Pak Suroto, sopir setia yang akhirnya berkhianat. Aku tahu suatu hari rasa bersalahmu akan membawamu ke sini. Tapi sayang, penyesalan datang terlambat. Dalam satu gerakan cepat, Harun menarik pistol dari balik jas hujan. Arif menahan napas. Suroto refleks melangkah ke depan, melindungi Arif dan Rian. Letakkan senjatamu, bentak Suroto. Harun menggeleng perlahan. Suaranya lembut tapi menakutkan. Kau pikir aku mau menyerahkan hidupku kepada bocah wartawan dan sopir tua yang bahkan tak punya tempat tinggal? Suasana beku. Hanya suara hujan dan desau napas mereka. Arif menatap pistol itu, lalu menatap wajah Harun. Dalam dirinya, rasa takut bercampur kemarahan. Apa kau tahu berapa nyawa yang sudah kau hancurkan? Katanya pelan. Mereka bukan hewan Harun. Mereka manusia. Harun tertawa kecil. Manusia? Dunia ini tak butuh manusia lemah. Aku hanya mengambil apa yang dunia buang. Organ mereka memberi kehidupan baru bagi orang kaya. Bukankah itu ironi yang indah? Kata-kata itu menusuk dada Arif. Ia melangkah maju satu langkah, mata berapi. Kau bukan dokter. Kau monster yang membungkus kejahatan dengan jas putih. Harun mengangkat alis. Matanya berkilat. Mungkin, tapi aku masih hidup dan bebas. Sementara mereka hanya nama tanpa kubur. Tiba-tiba, Suroto bergerak cepat. Ia menendang papan kayu di lantai, mengalihkan perhatian Harun, lalu menerjangnya. Pistol meletus. Dor! Suara keras memecah malam. Tubuh Suroto terhuyung, darah menetes dari bahunya. Namun ia tetap bertahan, menahan tangan Harun agar pistol tak bisa diarahkan ke Arif. Sekarang, Rif, lakukan sesuatu, teriak Suroto, menahan teriakan sakitnya. Arif melompat maju dan menghantam tangan Harun dengan batang besi. Pistol jatuh ke lantai, berputar jauh ke sudut ruangan. Mereka bergulat di lantai licin, saling dorong, saling pukul. Arif meninju rahang Harun, tapi sang dokter menendangnya keras hingga ia terjatuh menghantam meja kayu. Harun bangkit, darah mengalir di bibirnya.
Tapi matanya justru semakin tenang. Kau punya keberanian, nak. Tapi keberanian tanpa kekuatan hanyalah bunuh diri. Ia menendang besi di tangan Arif, mengarahkannya ke dada Rian. Lihat sahabatmu itu, karena ambisimu, dia hampir mati. Dan kini kau mengulang kesalahan itu lagi. Rian, yang sejak tadi bersandar di dinding dengan luka-luka, berusaha berdiri. Jangan dengarkan dia, Rif. Orang seperti dia cuma tahu membunuh. Arif menarik napas panjang, menatap Harun lurus. Kau benar satu hal, aku lemah. Tapi aku masih punya sesuatu yang kau takkan pernah punya, hati nurani. Dalam sekejap Arif melompat ke depan, menubruk Harun, dan menjatuhkannya ke lantai. Mereka berguling di tanah berlumpur, berusaha merebut pistol yang jatuh tak jauh dari sana. Suroto, meski terluka, merangkak mendekat, meraih senjata itu. Tapi Harun lebih cepat, ia menendang tangan Suroto keras, hingga senjata terlempar lagi ke sisi lain gubuk. Semua terjadi cepat. 3 orang saling berebut napas di ruang sempit. Rian berteriak, "Rif, awas!" Saat Harun mencabut pisau bedah kecil dari sabuknya. Pisau itu berkilat terkena kilat. Arif menunduk tepat waktu, pisau itu nyaris mengenai lehernya. Ia menendang lutut Harun hingga pria itu terjatuh, lalu menghantam kepalanya dengan balok kayu patah. Harun terhuyung, darah mengalir dari pelipisnya. Ia tertawa lirih meski tubuhnya gemetar. "Kau pikir kau menang? Aku punya orang di mana-mana, bahkan di kepolisian." Arif menatapnya, napas berat. "Mungkin benar, tapi malam ini aku punya bukti dan saksi." Ia menoleh ke Suroto yang masih memegang ponsel merekam seluruh kejadian. Tawa Harun membeku, matanya menatap kamera kecil itu, lalu beralih ke Arif. "Kau tak akan sempat keluar dari sini hidup-hidup," desisnya. Arif menjawab tenang, "Mungkin. Tapi kalau aku mati, seluruh Indonesia akan tahu siapa kau sebenarnya." Petir menyambar lagi, dan dalam cahaya putih yang menyilaukan, Harun berteriak marah, menyerang lagi. Tapi kali ini Arif siap, ia mengayunkan balok kayu terakhir dengan sekuat tenaga. Suara keras terdengar, tubuh Harun ambruk, tak bergerak, hening. Hanya suara hujan yang tersisa. Arif terjatuh di lantai, memegangi dada. Rian merangkak mendekat, menepuk bahunya. "Kau berhasil, Rif. Tapi ini baru permulaan." Suroto menatap tubuh Harun yang tergeletak. Iblis itu memang jatuh, tapi para pengikutnya masih banyak. Di luar, sirene samar terdengar mendekat, entah polisi, entah anak buah Harun. Arif menatap ponselnya yang merekam segalanya, lalu berkata lirih, "Kalau keadilan tidak turun dari langit, maka manusia yang harus membawanya." Dan malam itu, di gubuk kecil di tengah hujan, kebenaran akhirnya menetes bersama darah. Fajar belum sepenuhnya tiba ketika Arif, Rian, dan Suroto keluar dari gubuk tua di Penggaron Lor. Hujan telah berhenti, tapi kabut tebal menggantung di udara, membuat dunia tampak seperti mimpi kelam. Tubuh mereka lelah, penuh luka, tapi langkah kaki tetap melangkah mantap menjauh dari tempat pertempuran. Di belakang, gubuk itu sunyi, hanya suara air menetes, dan tubuh dokter Harun yang terbaring tak bernyawa di lantai. Suroto berjalan paling depan, bahunya masih berdarah, tapi ia menolak berhenti. "Kita harus pergi sebelum anak buahnya datang. Mereka pasti akan mencari begitu tahu Harun tak kembali," katanya dengan suara serak. Arif membantu Rian yang masih lemah berjalan. Setiap langkah menimbulkan bunyi gemericik di lumpur basah. Matahari mulai menembus kabut, menciptakan semburat oranye di cakrawala. Semarang perlahan bangun. Tapi bagi mereka, malam belum berakhir. Mereka menuruni jalan tanah, menuju sungai kecil yang bermuara ke banjir Kanal Timur. Di sana, Suroto menemukan perahu kayu nelayan yang terikat longgar. "Naik, kita ikuti arus sampai ke Kaligawe. Dari sana kita bisa bersembunyi di rumah temanku," ujarnya. Arif menatap perahu itu, lalu menoleh ke belakang. Sekali lagi ke arah gubuk, tempat segalanya berakhir. Hatinya campur aduk, lega, takut, tapi juga kesedihan yang dalam. Semua ini belum selesai, kan Pak? Suroto hanya tersenyum lemah. "Belum, Nak, tapi setidaknya malam ini kita sudah buat mereka kehilangan kepala ular." Mereka mendayung perlahan. Arus membawa perahu menyusuri sungai. Kabut tipis menutupi permukaan air. Di kiri kanan, pepohonan pisang berdiri diam seperti bayangan. Arif menggenggam ponselnya erat, memastikan video rekaman tetap aman. Dalam video itu,
Wajah Harun jelas terlihat pengakuannya, tawa dinginnya, dan akhirnya saat ia tumbang, itu cukup untuk membuka pintu keadilan. Namun di dalam hati, Arif tahu bahaya belum berakhir. Jaringan Harun terlalu besar, menyentuh rumah sakit, pejabat, bahkan aparat. Ia menatap Rian yang tertidur lemah di pangkuannya. Luka di tubuhnya masih basah, tapi nafasnya mulai teratur. "Bertahanlah, Rian," bisiknya. "Kita akan menang." Menjelang pagi, mereka tiba di pinggiran Kaligawe. Suroto menuntun mereka ke rumah nelayan tua yang sepi. Di dalamnya hanya ada kasur jerami dan tungku kayu. "Beristirahatlah di sini," kata Suroto. "Aku akan pergi sebentar mencari bantuan. Ada wartawan lama yang pernah aku kenal. Dulu dia hampir dibunuh karena tulisannya tentang perdagangan organ. Aku yakin dia mau bantu kita." Arif menatapnya penuh harap. "Terima kasih, Pak. Tapi hati-hati." Suroto tersenyum samar. "Nak, aku sudah hidup cukup lama. Kalau ini akhirku, setidaknya aku mati di jalan yang benar." Ia pergi meninggalkan mereka. Arif dan Rian duduk di tepi tungku, diam. Angin laut masuk lewat celah dinding bambu. Untuk pertama kalinya, setelah malam panjang, Arif merasa sedikit tenang. Tapi ketenangan itu hanya sebentar. Sekitar 1 jam kemudian, suara langkah tergesa terdengar di luar. Arif berdiri waspada, mengangkat balok kayu. Pintu terbuka, dan muncullah Suroto. Wajahnya pucat, nafas tersengal. "Mereka tahu kita di sini," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Aku lihat mobil hitam di ujung jalan. Mereka pasang orang di jembatan." Arif langsung mematikan lampu minyak. "Kita harus keluar lewat belakang, lewat tambak." Mereka bertiga keluar menembus kabut. Tanah berlumpur membuat langkah berat, tapi mereka terus berjalan. Di kejauhan, suara mobil terdengar semakin jelas. Suroto menoleh sebentar, matanya tajam. "Aku tahan mereka. Kalian teruskan perjalanan ke arah Semarang Utara. Cari kantor redaksi Suara Rakyat. Katakan ke wartawannya, Suroto dari pelabuhan mengirim salam. Dia akan mengerti." Arif menatapnya, menolak. "Tidak, Pak. Kita pergi bersama." Suroto menepuk bahunya keras. "Keadilan butuh korban, Nak. Jangan biarkan semua pengorbanan ini sia-sia." Sebelum Arif bisa menjawab, Suroto berlari ke arah jembatan, menarik perhatian para pengejar. Suara tembakan meledak di udara. Rian menarik Arif ke arah tambak. "Kita harus pergi, Rif." Air mata Arif menetes. Ia menoleh ke belakang, melihat sosok Suroto yang berlari di bawah cahaya kabut pagi hingga satu suara dor terakhir menggema, lalu hening. Mereka berdua terus berlari, menembus tambak dan semak-semak, sampai akhirnya tiba di jalan besar. Sebuah angkot kosong berhenti. Sopirnya heran melihat mereka basah dan penuh lumpur. Arif hanya berkata singkat, "Ke kantor Suara Rakyat secepatnya, Pak." Mobil melaju, meninggalkan kabut Kaligawe yang perlahan menelan sisa perjuangan malam itu. Arif memandang keluar jendela, matahari mulai naik di balik laut. Ia berbisik pelan, "Pak Suroto, aku janji, darahmu takkan sia-sia." Dan di pagi yang lembab itu, untuk pertama kalinya, kebenaran mulai bergerak keluar dari bayang-bayang. Matahari pagi mulai menyinari atap-atap kota Semarang Utara ketika angkot tua yang ditumpangi Arif dan Rian berhenti di depan sebuah gedung berlantai 2 dengan papan nama lusuh bertuliskan Redaksi Suara Rakyat. Cat dindingnya pudar, beberapa jendela retak, tapi dari dalam terdengar suara mesin tik dan aroma kopi yang kuat. Tempat sederhana ini dulunya dikenal sebagai media yang berani menulis kebenaran tanpa takut ancaman. Arif membantu Rian turun, lalu melangkah masuk dengan langkah gontai. Seorang wanita paruh baya dengan kacamata tebal menatap mereka heran. "Kalian siapa? Ada keperluan apa?" Arif berusaha menstabilkan napasnya. "Kami mencari seseorang, wartawan senior di sini. Namanya Pak Darwis. Kami bawa pesan dari Pak Suroto, pelabuhan." Mendengar nama itu, wanita itu langsung menatap serius. Tanpa banyak bicara, ia memanggil dari dalam, "Pak, ada yang nyari, sebut nama Suroto." Beberapa detik kemudian, seorang pria berambut abu-abu muncul dari ruangan belakang. Tubuhnya tinggi, kurus, mengenakan kemeja flanel dan jaket kulit yang sudah pudar warnanya. Tatapannya tajam tapi hangat. "Suroto, kau bilang. Itu nama yang sudah lama tak kudengar." Ia menatap Arif dan Rian dengan penuh selidik. "Masuklah."
Mereka bertiga duduk di ruang redaksi kecil dengan dinding penuh potongan koran lama. Di antara potongan itu, Arif sempat membaca salah satu judul besar, Sindikat Organ Gelap Menguasai Rumah Sakit Swasta di Jawa Tengah. Nama penulisnya, Darwis Hidayat. Jadi, kalian datang membawa pesan dari Suroto, kata Darwis perlahan. Arif mengangguk, matanya mulai berkaca. Dia membantu kami melarikan diri dari jaringan pembunuh. Dia sudah mati. Wajah Darwis menegang. Ia menunduk sebentar, lalu menatap Arif lagi. Aku sudah duga, orang seperti Suroto tidak akan diam selamanya. Sekarang, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Arif mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dengan tangan gemetar, ia membuka folder video dan meletakkannya di meja. Semua ada di sini, Pak. Rekaman malam kami di Pelabuhan Tanjung Emas. Juga pengakuan dokter Harun sebelum dia mati. Jaringan ini menjual organ manusia dari Semarang ke Jakarta, mungkin juga ke luar negeri. Darwis mengambil ponsel itu, menonton dalam diam. Saat wajah dokter Harun muncul di layar lengkap dengan ucapannya yang dingin, pria tua itu menarik napas panjang. Astaga, aku tahu nama ini, Harun Mahendra. Aku pernah menulis tentangnya 10 tahun lalu, tapi kasus itu ditutup paksa. Sekarang aku tahu kenapa. Ia menatap Arif dengan mata berkaca. Kau tahu, Nak, apa yang kau pegang ini lebih berharga daripada emas, tapi juga lebih berbahaya. Sekali video ini keluar, banyak orang akan mencoba membungkammu. Rian, yang duduk bersandar lemah di kursi, berkata lirih. Kami tidak peduli, Pak. Yang penting dunia tahu. Darwis menatapnya dengan kagum. Kalian berdua punya nyali yang tak banyak dimiliki generasi sekarang. Ia berjalan ke meja besar di sudut ruangan, menyalakan komputer tua, lalu menghubungkan ponsel Arif ke kabel data. Aku akan kirim salinan ini ke rekan-rekan jurnalis di Jakarta dan Yogyakarta. Kita buat mereka tak bisa menutupinya lagi. Saat file mulai terkirim, Arif merasa dadanya sedikit lega. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, cahaya keadilan terasa nyata, bukan sekadar impian. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari luar, terdengar suara ban mobil berhenti mendadak. Arif menoleh ke jendela. 2 mobil hitam tanpa plat berhenti di depan gedung. Beberapa pria bersetelan gelap turun dengan langkah cepat. Pak, mereka datang, bisik Arif panik. Darwis mengintip lewat tirai, wajahnya langsung tegang. Cepat, lewat pintu belakang. Mereka bukan wartawan. Rian berdiri dengan susah payah. Arif membantu memapahnya sementara Darwis mengambil flash disk dari komputer. Ini salinannya. Simpan baik-baik. Kalau aku tertangkap, teruskan ini ke siapapun yang bisa kau percaya. Pintu depan didobrak keras. Suara langkah-langkah berat menggema di lantai kayu. Cepat keluar, teriak seseorang dari luar. Darwis mendorong Arif dan Rian keluar lewat dapur belakang, lalu menutup pintu rapat. Mereka berlari ke gang sempit di belakang gedung. Udara pagi terasa menyesakkan. Di belakang, terdengar suara kaca pecah dan jeritan singkat suara Darwis. Arif menoleh, tapi Rian menarik tangannya. Rif, jangan. Kalau kita balik, semua pengorbanan mereka sia-sia. Air mata Arif mengalir, tapi ia terus berlari. Ia tahu, sekali lagi, kebenaran harus dibayar dengan darah. Di ujung gang, seorang tukang ojek berhenti. Mau kemana, Nak? Arif menjawab tanpa pikir panjang. Terminal Terboyo. Sekarang juga. Mereka berdua naik ke motor, meninggalkan kantor redaksi yang kini dipenuhi orang bersenjata. Sambil memeluk tas kecil berisi flash disk itu, Arif berbisik pada dirinya sendiri, ini belum akhir. Ini baru awal dari perang panjang melawan bayangan. Dan di balik kabut Semarang yang mulai memudar, matahari pagi naik perlahan, menyinari 2 anak muda yang kini membawa kunci kebenaran paling berbahaya di Indonesia. Suara motor tua meraung menembus jalan becek menuju Terminal Terboyo. Udara pagi yang lembab masih menyimpan sisa kabut laut dari pelabuhan. Arif duduk di belakang, memeluk tas kecil berisi flash disk, seolah itu nyawanya sendiri. Di depannya, Rian yang masih lemah, mencoba menahan sakit setiap kali motor melompati lubang jalan. Pegangan yang kuat, kata tukang ojek tanpa menoleh. Mobil hitam di belakang kita dari tadi ikut terus. Arif langsung menoleh. Benar, 2 mobil hitam yang sama dari kantor Suara Rakyat kini melaju cepat beberapa meter di belakang mereka. Sorot lampunya tajam, seperti mata binatang yang mengintai mangsa. Pak, cepat, jangan berhenti di terminal, teriak Arif.
Tukang ojek mempercepat laju motor. Kita lewat jalur pantai, lewat Genuk, lebih sepi. Rian menatap Arif lemah. Kalau mereka dapat kita, semua sia-sia, Rif. Arif menggenggam tangan sahabatnya. Tidak, Sen. Selama aku bernapas, kebenaran ini tidak akan mati. Motor menyalip truk pasir, berbelok tajam melewati jembatan kecil. Tembakan terdengar. Dor, dor. Peluru menghantam kaca spion motor hingga pecah. Tukang ojek menunduk. Gila, mereka nekat di jalan umum. Arif menoleh ke belakang. Salah satu pria dari mobil mengeluarkan pistol dari jendela. Ia membidik lagi. Arif spontan meraih helm tukang ojek dan melemparkannya ke arah mobil. Helm itu menghantam kaca depan mobil hitam, cukup membuat pengemudinya membanting setir. Mobil itu tergelincir dan menabrak pagar jalan. Tapi mobil kedua masih mengejar. Sepat pak, belok ke kanan. Mereka masuk ke jalan kecil menuju tambak udang. Tanah licin, air menggenang di mana-mana. Motor oleng beberapa kali, tapi mereka bertahan. Mobil hitam itu tak bisa masuk jauh karena ban depannya terjebak lumpur. Arif tahu itu kesempatan. Mereka berhenti di tepi tambak. Dari sini kita jalan kaki, kata Arif cepat. Kalau lewat jembatan kayu di ujung sana, kita bisa tembus ke jalur kereta lama. Tukang ojek menatap mereka dengan wajah cemas. Nak, aku bantu sampai sini saja. Kalian hati-hati. Arif mengangguk, memberikan selembar uang lusuh. Terima kasih, Pak. Kalau kami selamat, kami akan cari Bapak lagi. Mereka berdua berlari di atas pematang tambak yang sempit. Air asin memantulkan cahaya matahari yang mulai meninggi. Dari kejauhan, suara mesin mobil lain terdengar. Mereka kirim bantuan, desah Rian. Arif menoleh ke sahabatnya. Kita harus sembunyi sampai malam. Setelah itu, kita naik kereta ke Tegal atau Jakarta. Di sana, kita cari redaksi nasional. Kalau video ini sampai ke sana, mereka tidak bisa membungkam semuanya. Rian tersenyum lemah. Kau masih berpikir seperti wartawan, bahkan di tengah maut. Karena itulah yang aku punya, jawab Arif, menatap lurus ke depan. Kebenaran. Mereka akhirnya tiba di rel tua yang tertutup rumput liar. Besi-besinya berkarat tapi masih cukup kuat untuk dilalui. Di sisi kanan, berdiri gudang kosong peninggalan kolonial. Arif membuka pintu kayunya yang lapuk dan memutuskan bersembunyi di dalam. Gudang itu berbau debu dan karung lama. Cahaya matahari masuk lewat lubang di atap, membentuk garis-garis tipis di udara. Mereka duduk di pojok ruangan, mencoba mengatur napas. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan, kata Rian pelan. Arif menatap flash disk di tangannya. Selama benda ini belum jatuh ke tangan mereka, kita masih menang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Berat dan teratur, Arif langsung mematikan napas. Dari celah pintu, ia melihat dua pria bersetelan hitam membawa senjata pendek. Salah satunya berbicara lewat handy-talkie. Target belum ditemukan, tapi mobil mereka terdeteksi di jalur tambak. Kami periksa semua gudang. Rian menggenggam lengan Arif. Kita ketahuan. Arif menatap sekeliling, mencari jalan keluar. Di ujung gudang, ada lubang di dinding, cukup besar untuk satu orang. Lewat sana, cepat. Mereka merayap menuju lubang itu, tapi salah satu penjaga menendang pintu gudang hingga terbuka. Hei, siapa di sana? Tanpa pikir panjang, Arif melempar karung ke arah penjaga, lalu menarik Rian keluar lewat lubang. Mereka berlari di antara semak dan batang pohon bakau. Suara tembakan kembali menggema. Dor! Dor! Peluru menembus udara, memecahkan ranting di atas kepala mereka. Arif dan Rian berhasil mencapai rel tua lagi, lalu menuruni tanggul hingga ke sungai kecil. Sebuah perahu nelayan terikat di sana. Tanpa ragu mereka meloncat ke dalamnya. Arif melepaskan tali dan mendorong perahu ke tengah arus. Rif, kalau kita mati malam ini, aku cuma mau bilang terima kasih, kata Rian lirih. Arif menatapnya, mata berkaca. Kau tidak akan mati, Sen. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti di sini. Arus membawa mereka perlahan menjauh dari tembakan. Di kejauhan, suara klakson kapal besar dari pelabuhan terdengar, seolah memberi isyarat bahwa dunia masih berjalan sementara mereka hanya dua bayangan yang melawan raksasa. Arif menggenggam flash disk itu lebih erat dan berbisik, biar mereka punya senjata, uang, dan kekuasaan. Kita punya kebenaran. Dan kebenaran tak bisa dibunuh. Perahu mereka terus hanyut menuju muara, menuju babak baru yang menunggu di luar kota, babak di mana perang melawan jaringan gelap itu baru benar-benar dimulai. Sore menjelang malam,
Ketika perahu kayu yang dinaiki Arif dan Rian akhirnya mendarat di muara kecil di luar Kabupaten Kendal. Langit memerah dan angin laut membawa aroma asin bercampur bau solar. Tubuh mereka lelah, pakaian basah, tapi mata Arif masih menyala. Ia belum menyerah. "Rif," suara Rian serak, "kita di mana sekarang?" Arif menatap papan kayu yang setengah roboh di tepi dermaga. "TPI Tawang, Kendal. Kita jauh dari Semarang. Setidaknya, mereka butuh waktu untuk melacak." Ia membantu Rian naik ke darat. Di sekeliling mereka, para nelayan baru saja selesai menurunkan jaring. Beberapa menatap dua anak muda lusuh itu dengan curiga, tapi tak ada yang bertanya. Dunia nelayan tahu, banyak hal lebih baik tak dicampuri. Mereka berjalan tertatih ke arah perkampungan, mencari tempat untuk beristirahat. Di sebuah warung kopi kecil di tepi jalan, Arif meminta izin pada pemilik warung, seorang lelaki tua bertopi jerami, untuk duduk sebentar. "Pak, kami hanya mau numpang minum sebentar," kata Arif sopan. Lelaki tua itu menatap mereka dari balik kepulan asap rokok. "Kalian dari luar kota ya? Kelihatannya dikejar orang." Arif menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi lelaki itu tersenyum samar. "Tenang saja nak, aku juga dulu pernah dikejar." Kalimat itu membuat Arif menatapnya lebih serius. "Maksud Bapak?" Lelaki itu menepuk dadanya pelan. "Namaku Pak Darmo. Dulu aku wartawan lepas di Suara Rakyat. Teman lama Darwis." Darah Arif langsung berdesir. "Pak Darwis?" Pak Darmo mengangguk pelan. Wajahnya berubah sendu. "Aku tahu apa yang terjadi di kantor itu. Darwis sudah tiada, kan?" Arif menunduk, suaranya bergetar. "Dia mati membela kebenaran." Pak Darmo menatap mereka dalam-dalam. "Kalau begitu, kalian yang membawa warisan itu. Ayo ikut aku. Tempat ini tidak aman kalau kalian terlalu lama di sini." Mereka mengikuti Pak Darmo menyusuri gang sempit menuju rumah panggung di belakang perkampungan nelayan. Rumah itu tampak tua tapi bersih. Di dalam, ada meja kayu besar dengan tumpukan buku, peta, dan sebuah radio tua. "Aku sudah lama pensiun," kata Pak Darmo, sambil menuangkan air panas. "Tapi aku masih punya koneksi dengan orang-orang yang peduli pada kebenaran. Termasuk satu orang di Jakarta yang bisa bantu kalian menyebarkan bukti itu ke media nasional." Arif menatapnya penuh harap. "Benarkah Pak?" "Benar. Namanya Dewi Arlita. Dia produser di stasiun TV besar. Kalau video itu sampai padanya, tak ada yang bisa menutup-nutupinya lagi." Rian yang duduk bersandar di kursi berkata pelan, "Tapi bagaimana kita sampai ke Jakarta? Mereka pasti sudah sebarkan wajah kita." Pak Darmo tersenyum samar. "Tenang saja, aku masih punya teman di stasiun kereta. Malam ini ada KA barang lewat Kendal menuju Jakarta. Kita bisa naik tanpa tiket, lewat gerbong kosong. Tapi kalian harus hati-hati. Sekali tertangkap, semuanya berakhir." Malam pun turun pelan. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan debur ombak. Arif duduk di samping jendela, menatap lampu-lampu perahu yang berkelap-kelip di kejauhan. Dalam hatinya, ia masih memikirkan semua pengorbanan Pak Suroto, Darwis, bahkan warga yang tak bersalah. Ia sadar, perang ini sudah bukan lagi tentang dirinya. "Rif," suara Rian pelan, "kau yakin semua ini sepadan?" Arif menatap sahabatnya. "Kalau kita berhenti sekarang, mereka menang. Orang-orang seperti Dr. Harun akan terus bersembunyi di balik jas putih dan senyum pura-pura. Aku tak mau dunia lupa wajah kejahatan itu." Pak Darmo yang sedang menyiapkan tas kecil mendekat. "Kau punya nyali besar nak. Tapi ingat, keberanian tanpa strategi bisa jadi bunuh diri. Di dunia ini, kebenaran butuh kepala dingin, bukan cuma hati panas." Arif mengangguk, menyimpan kalimat itu dalam hati. Menjelang tengah malam, mereka bertiga meninggalkan rumah pelan-pelan. Langit mendung, angin laut berembus kencang. Dari kejauhan, suara peluit kereta barang terdengar nyaring, panjang, seperti panggilan takdir. Pak Darmo memimpin jalan melewati jalur sempit menuju rel. Di sana, lampu merah kereta berkedip perlahan. Begitu kereta melambat di tanjakan, "Kita naik di gerbong paling belakang," bisiknya. Kereta pun mendekat, roda besinya berderit di atas rel basah. Begitu kecepatannya turun, Arif melompat lebih dulu, lalu menarik Rian. Pak Darmo menyusul terakhir, tubuhnya masih lincah meski sudah tua. Di dalam gerbong kosong, hanya ada bau besi dan karung goni. Mereka duduk bersandar di dinding, mendengarkan suara roda kereta yang berulang seperti detak waktu. "Jakarta masih jauh," gumam Pak Darmo.
Tapi kalau kita sampai, dunia akan tahu siapa sebenarnya monster di balik meja dokter itu. Arif menggenggam flashdisk di tangannya, menatap keluar lewat celah pintu gerbong. Di luar sana, malam berlari mundur, meninggalkan jejak kota yang terbakar oleh rahasia. Dalam hati ia berbisik, teruslah berjalan. Kebenaran. Meski harus menumpang di gerbong gelap, aku akan pastikan kau sampai tujuan. Kereta terus melaju ke arah barat, membawa mereka menembus pekatnya malam menuju ibu kota, menuju babak terakhir dari perjalanan berdarah ini. Suara roda besi beradu dengan rel seperti irama, ketegangan yang tak berujung. Kereta barang itu melaju menembus malam dari Kendal menuju barat. Di dalam gerbong tua yang gelap, Arif, Rian, dan Pak Darmo duduk diam, hanya diterangi cahaya redup dari celah pintu yang setengah terbuka. Udara malam dingin menusuk tulang. Rian masih pucat, tubuhnya menggigil. Arif membuka jaketnya, menyelimuti sahabatnya tanpa berkata apa-apa. Di luar, pemandangan berganti cepat ladang, sungai kecil, dan desa yang tertidur. Tapi hati mereka tak tenang. Arif tahu, jaringan Dr. Harun pasti tidak akan tinggal diam. "Pak," bisik Arif, "Bapak yakin kereta ini aman?" Pak Darmo menatap ke arah jendela kecil. "Tidak ada yang aman, Nah. Tapi kadang satu-satunya cara untuk lolos dari kejaran adalah terus bergerak." Ia tersenyum tipis, seolah ingin menenangkan. Padahal sorot matanya tetap tajam. Awas pada setiap suara. Beberapa menit berlalu dalam senyap, hanya suara roda berderak. Lalu, samar-samar, terdengar sesuatu dari gerbong sebelah. Suara langkah kaki. Berat, pelan tapi mendekat. Arif menegakkan tubuhnya. "Pak, ada orang lain di sini." Pak Darmo memberi isyarat agar diam. Mereka menahan napas. Suara itu makin jelas, klak. Klak, seolah seseorang sedang menelusuri gerbong, memeriksa satu persatu. Rian menelan ludah. "Jangan-jangan mereka..." "Tenang," potong Pak Darmo lirih. Ia merogoh saku, mengeluarkan senter kecil dan sebilah pisau lipat. "Kalau mereka menemukan kita kabur ke atap kereta." Langkah kaki berhenti tepat di depan pintu gerbong mereka. Gagang pintu bergetar pelan, lalu terbuka sedikit. Cahaya senter menyorot ke dalam. Arif menahan napas. Dari balik cahaya itu muncul dua siluet lelaki berpakaian hitam. Bersenjata. "Di sini kosong, Bos." Terdengar suara kasar dari luar, tapi pintunya terbuka. "Periksa semua karung." Kedua pria itu masuk, menendang tumpukan karung goni. Arif menatap Rian dan memberi isyarat agar diam. Saat langkah mereka makin dekat, Pak Darmo melempar baut kecil ke sudut lain gerbong. Bunyi ting, membuat kedua pria itu menoleh. "Siapa di sana?" Dalam sekejap, Arif menarik Rian keluar melalui celah pintu belakang, melompat ke tangga besi di sisi gerbong. Pak Darmo menyusul. Angin malam menghantam wajah mereka. Kereta masih melaju cepat. "Ke atap," teriak Pak Darmo. Mereka memanjat, menempel di besi licin. Dari atas, dunia terlihat seperti bayangan bergerak sawah hitam, sungai berkilau oleh sinar bulan. Arif merangkak hati-hati, sementara di bawah terdengar suara gaduh. Para pria bersenjata sadar mereka kabur. Cepat, mereka naik ke atas. Beberapa detik kemudian, suara tembakan pecah. Peluru menembus atap besi, memercikan api kecil. Arif merunduk, menarik Rian agar tidak terkena. Pak Darmo berteriak, "Lompat di tikungan depan. Ada jembatan kecil di bawah. Kita bisa sembunyi." Kereta melambat sedikit karena menanjak. Saat mereka melewati tikungan, Arif memegang tangan Rian erat-erat. "Sekarang, Sen." Mereka melompat. Tubuh mereka jatuh ke tumpukan rumput liar di tepi rel. Suara keras duk menggema di telinga. Arif berguling, menahan sakit di bahunya, tapi segera berdiri. "Pak Darmo," suara batuk terdengar di dekat batu rel. Pak Darmo berdiri dengan susah payah, lututnya berdarah. "Aku masih hidup. Ayo cepat." Sebelum mereka sadar kita lompat. Dari atas kereta, terdengar teriakan. Mereka turun ke arah sungai. Arif menuntun Rian menuruni tanggul, melewati pepohonan bambu menuju sungai kecil di bawah jembatan. Airnya dingin dan berkilau oleh cahaya bulan. Mereka masuk ke air setinggi lutut, menyusuri arus perlahan agar tak meninggalkan jejak di tanah. Setelah cukup jauh, mereka beristirahat di bawah akar pohon besar. Nafas mereka berat, tubuh gemetar karena dingin dan lelah. "Pak," Arif berbisik, "berapa jauh lagi ke stasiun berikutnya?" "Sekitar 5 kilometer. Kalau kita jalan sepanjang sungai,
Besok pagi bisa sampai Wellery, jawab Pak Darmo lirih. Dari sana, ada teman lamaku yang bisa bantu kalian naik bus malam ke Jakarta. Arif menatap flash disk di tangannya, yang kini dibungkus plastik dan diikat di pergelangan tangan. Kita sudah kehilangan banyak orang, Pak. Aku tidak mau perjuangan ini berakhir di sungai. Pak Darmo menatapnya lama. Nak, orang-orang seperti kita ini cuma butir pasir di pantai. Tapi kadang, satu butir bisa bikin ombak besar berhenti sejenak. Ingat itu. Rian tertidur bersandar di batang pohon. Arif menatap langit. Di atas mereka, bintang berkelip samar di antara awan. Hening, tapi bukan kedamaian, hanya jeda di antara dua bahaya. Arif menutup mata sejenak, berbisik lirih, besok kita lanjut. Jakarta menunggu. Dan di sana, semua kebusukan ini akan kuungkap. Sungai terus mengalir, membawa pantulan cahaya bulan seolah alam pun tahu perjalanan kebenaran mereka belum selesai. Pagi menyingsing di langit Jakarta ketika bus malam yang mereka tumpangi berhenti di terminal Kampung Rambutan. Arif, Rian dan Pak Darmo turun perlahan. Langkah mereka gontai setelah perjalanan panjang dari Semarang. Tubuh mereka lelah, wajah kusam, tapi mata Arif memancarkan sesuatu yang tak pernah padam tekad. Kota itu ramai, bising, dan panas. Asap kendaraan, suara klakson, dan lautan manusia terasa seperti dunia yang tak peduli. Tapi bagi mereka, Jakarta bukan sekadar kota, ini adalah medan terakhir, tempat di mana kebenaran harus menemukan cahaya. Pak, Arif menatap Pak Darmo, kemana kita sekarang? Pak Darmo menatap arlojinya, lalu berkata pelan, kita harus ke kantor Metro Nusantara TV, di Sudirman. Dewi Arlita ada di sana. Dia satu-satunya orang yang bisa menyiarkan video itu sebelum pihak Harun menutup semua jalan. Rian, yang masih lemah tapi tersenyum, bergumam, jadi ini, Rif, akhir dari pelarian kita. Arif menepuk bahunya, bukan akhir Sen, ini permulaan yang baru, permulaan keadilan. Mereka naik bajaj menuju pusat kota. Jalanan Jakarta berkilau oleh gedung-gedung tinggi, seolah tak pernah tidur. Di lampu merah, Arif memperhatikan papan reklame besar, bergambar wajah pejabat dengan slogan transparansi dan kemanusiaan. Ia menggeleng pelan betapa mudahnya kata kemanusiaan digunakan oleh mereka yang menjualnya. Sesampainya di depan gedung Metro Nusantara TV, Pak Darmo menatap sekitar. Kalian tunggu di sini, aku masuk dulu. Pastikan Dewi masih di kantor. Arif dan Rian duduk di bangku taman kecil depan gedung. Angin sore berhembus lembut, tapi perasaan mereka justru semakin tegang. Beberapa menit kemudian, Pak Darmo keluar bersama seorang wanita muda berjaket abu-abu. Wajahnya tegas tapi ramah. Dengan mata tajam seorang jurnalis sejati. Ini dia yang kalian cari, kata Pak Darmo. Dewi Arlita. Dewi menatap dua pemuda itu. Kalian dari Semarang? Arif mengangguk. Saya Arif. Ini Rian. Kami membawa bukti tentang jaringan organ ilegal, termasuk pengakuan langsung dari Dr. Harun. Dewi menatap serius. Kalian sadar, kalau ini benar-benar disiarkan, nyawa kalian akan dalam bahaya? Arif tersenyum lelah. Kami sudah kehilangan terlalu banyak. Sekarang tinggal kebenaran yang harus hidup. Tanpa banyak bicara, Dewi membawa mereka masuk ke ruang redaksi. Di sana, tim kecilnya sudah menunggu. Hubungkan laptop ke server utama. Siapkan siaran langsung darurat. Perintahnya cepat. Pak Darmo menatap Arif dengan mata basah. Nak, aku bangga padamu. Suroto dan Darwis pasti tersenyum di atas sana. Beberapa menit kemudian, layar di studio menampilkan wajah Dr. Harun terekam jelas dari video yang Arif ambil di gudang pelabuhan. Suaranya dingin dan penuh kebanggaan saat mengakui bahwa ia menjual organ manusia demi kemajuan medis dan ekonomi. Saat video itu mulai diputar, Dewi memberi isyarat ke tim produksi. Lampu siaran menyala. Presenter membacakan berita dengan suara gemetar. Pemirsa, kami mendapat rekaman eksklusif yang membongkar jaringan perdagangan organ manusia terbesar di Indonesia. Pelaku utamanya Dr. Harun Mahendra diketahui tewas dalam konfrontasi di Semarang. Tapi jaringan ini melibatkan nama-nama besar, termasuk pejabat dan pengusaha. Berita itu menyebar seperti api di hutan kering. Dalam hitungan jam, media sosial meledak. Tagar keadilan untuk korban menjadi trending nasional. Wajah Arif dan Rian muncul di berbagai situs berita sebagai saksi kunci. Namun, tak lama setelah itu, telepon kantor berdering keras. Dewi mengangkat.
Wajahnya tegang. Mereka tahu kita di sini, katanya cepat. Kalian harus pergi sekarang. Polisi bisa datang, tapi juga mungkin orang-orang mereka lebih dulu. Pak Darmo berdiri. Aku akan tinggal. Aku bisa alihkan perhatian. Arif memegang tangannya erat. Tidak, Pak. Kita sudah terlalu banyak kehilangan. Darmo tersenyum tenang. Kau salah, nak. Kita tidak kehilangan apapun, kita sedang menemukan keberanian. Ia menepuk bahu Arif, lalu berbalik menuju lobi. Arif dan Rian keluar lewat pintu belakang bersama Dewi. Sirene sudah terdengar di kejauhan. Mobil hitam kembali melintas di depan gedung, tapi kali ini mereka tak lagi bersembunyi, rakyat sudah tahu kebenarannya. Malam itu, di layar televisi seluruh negeri, wajah Dr. Harun dan pengakuannya terpampang jelas. Rakyat marah, media internasional mulai menyorot, pemerintah terpaksa membuka penyelidikan besar-besaran. Beberapa pejabat ditangkap, rumah sakit disegel, dan nama Harun menjadi simbol kebusukan di dunia medis. Di sebuah gang kecil tak jauh dari stasiun Gambir, Arif duduk bersama Rian dan Dewi. Lampu-lampu kota memantul di genangan air hujan. Rian tersenyum pelan. Kita berhasil, Rif. Arif menghela napas panjang. Belum sepenuhnya, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, kebenaran tidak lagi disembunyikan di bawah meja operasi. Dewi menatap mereka dengan hormat. Kalian anak muda yang langka. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kalian. Arif tersenyum samar. Kami bukan pahlawan, Bu Dewi. Kami cuma orang biasa yang muak melihat kejahatan disamarkan jadi profesi suci. Ia menatap langit Jakarta yang berkilau lampu, lalu menunduk, menggenggam flash disk itu untuk terakhir kalinya. Keadilan bukan datang dari surga, tapi dari tangan orang yang berani kotor demi membersihkan dunia. Rian menepuk bahunya. Dan, kalau mereka datang lagi, Arif tersenyum kecil, menatap jalan yang ramai. Kita mulai lagi. Karena kejahatan tak pernah tidur, tapi begitu juga dengan kebenaran. Kamera imajiner seakan menjauh, menyorot 3 sosok di antara cahaya kota yang tak pernah padam. Jakarta berisik seperti biasa, tapi di balik hiruk-pikuk itu, satu hal telah berubah. Rakyat mulai melihat, dan keadilan mulai berjalan.